إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمة الإسلام. Sesungguhnya di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, diberikan kepada kita kekuatan untuk terus berpuasa sampai hari ini. Tentunya kita berusaha untuk terus semakin bersungguh-sungguh sampai akhir Ramadan. Karena Ibnu Qayyim berkata, ahlul istiqamati, orang-orang yang senantiasa istiqomah itu asyaddu ijtihadan fi akhiriha asyaddu min awwaliha, lebih kuat dan lebih semangat dan lebih bersungguh-sungguh beribadah di akhirnya dibandingkan dengan di awalnya. Karena banyak di antara kita ya akhal Islam, ketika di awal-awal Ramadan ia bersungguh-sungguh, dia membaca Al-Quran, tetapi ketika menjelang akhir Ramadan telah mulai lemah dan mulai bosan. Bukan demikian sifat ahlul istiqamah. Orang yang senantiasa istiqamah di atas din, di atas amal, di atas kebaikan, justru semakin mendekati penghujung bulan Ramadan, semakin ia bersungguh-sungguh berijtihad di dalam ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ummatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya ya akhal Islam, orang-orang yang lemah di dalam bulan Ramadan, yang tadinya bersungguh-sungguh, yang kemudian di akhirnya dia malah menjadi lemah. Ini hakikatnya ya akhal Islam. Dia belum merasakan kenikmatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa ya akhal Islam, yang terus bersungguh-sungguh sampai akhir bulan Ramadan, berarti ia telah mengetahui tentang hakikat yang diinginkan dari bulan Ramadan. Dengan ibadah itu semakin ia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan membaca Al-Quran itu semakin ia merasakan kenikmatan iman dan Islam. Sehingga pada waktu itu dia semakin menginginkan agar dia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah Rasulullah SAW, idza dakhala al-ashra, apabila telah masuk 10 terakhir, syadda mizarah wa aiqadha ahlah. Adalah beliau sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 terakhir bulan Ramadan, beliau kencangkan ikat pinggangnya, artinya bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau ahya lailah, menghidupkan malam-malamnya dan membangunkan istri-istrinya untuk menggapai Lailatul Qadar, untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ummatal Islam, itulah yang seharusnya kita pikirkan sebagai orang yang menginginkan kehidupan akhirat, yang menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang menginginkan dunia, yang dia pikirkan bagaimana cepat selesai dari bulan Ramadan. Dia sibuk sehingga akhirnya itikafnya bukan di masjid tapi di mal-mal. Itikafnya berada di sana, di pasar-pasar. Itikafnya berada di dapur-dapur untuk sibuk membuat kue dan yang lainnya. Sementara salafus saleh sibuk dengan mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka inginkan adalah
keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ingin mendapatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Raghima anfu mri'in dakhala alaihi syahru Ramadan, thumma kharaja minhu falam yughfar lah." Semoga hina, semoga celaka seseorang yang mendapatkan bulan Ramadan lalu keluar darinya dalam keadaan ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa ya ummatal Islam, maka kita berusahalah mengikuti petunjuk salafus saleh. Semakin mendekati penghujung bulan Ramadan, semakin kita bersungguh-sungguh memperbanyak baca Al-Quran kita. Adalah Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Setiap harinya beliau mengkhatam Al-Quran 7 hari. Kemudian di bulan Ramadan beliau khatam Al-Quran 3 hari sekali. Kemudian 10 terakhir beliau khatam setiap harinya. Subhanallah. Tentunya kita tidak mampu seperti mereka, tapi setidaknya kita berusaha untuk mendekati mereka. Ummatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan ini tidak mungkin bisa dilakukan kecuali orang-orang yang telah betul-betul yakin bahwasanya dia akan kembali kepada Allah. Dia akan ditanya oleh Allah dan dia ingin mendapatkan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi siapa? Allah mengatakan liman kana yarjullah wal yawmal akhir, bagi orang yang menginginkan Allah dan kehidupan akhirat. Orang yang menginginkan Allah dan hari akhirat, dia berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya, dalam puasanya, di dalam Ramadannya dan dalam seluruh kehidupannya ya ummatul Islam. Maka itulah ya akhal Islam, orang-orang yang tandanya dia berhasil di bulan Ramadannya. Ternyata ia benar-benar merasakan indahnya ibadah, sehingga semakin berakhir Ramadan, semakin ia berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya ummatal Islam. Di depan kita ya akhal Islam tersisa beberapa atau 10 hari lebih dari bulan Ramadan. Maka setiap kita harus punya azam, setiap kita harus punya tekad yang kuat untuk mempergunakan 10 terakhir ini untuk beribadah bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghidupkan malam-malam kita untuk membaca Al-Quran, untuk salat dan yang lainnya. Kita berusaha ya akhwat Islam, bagaimana kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah. Sebab bila kita tidak memiliki tekad yang bulat, bila kita tidak memiliki niat yang kuat, barangkali kita lemah di tengahnya. Maka kewajiban kita sebagai dikatakan Imam Qayyim rahimahullah, memperbaiki sesuatu yang akan datang adalah dengan cara memperkuat tekad kita, memperkuat niat kita. Niatkan hati kita, kuatkan tekad kita bahwa Ramadan kali ini saya ingin beribadah bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhwal Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Memang setiap ibadah pasti ada masa-masa semangatnya, dan setiap ibadah ada masa-masa yang di saat itu dia lemah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah, faman kanat fatratuhu ila sunnah faqad ihtada, wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak." Setiap amal ada masa-masa semangatnya, dan setiap masa semangat ada masa lemah dan turunnya, kata Rasulullah. Dan siapa yang masa turunnya itu kembali kepada sunnah lagi, ini orang mendapatkan hidayah. Tapi siapa yang masa turunnya bukan kepada sunnah, ia telah binasa, kata Rasulullah SAW. Mungkin ketika kita begitu semangatnya di awal membaca Al-Quran, kemudian mulailah semangat itu mengendur demi sedikit. Tapi yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita berpindah dari sunnah menuju sunnah yang lain. Ketika kita telah mulai semangat kendor dari membaca Al-Quran, coba kita kuatkan ibadah yang lainnya ya akhwal Islam, supaya kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ketika kita tadinya semangat membaca Al-Quran di bulan Ramadan, mulai lemah,
ternyata berpindah menjadi membaca koran, membaca majalah, hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka Rasulullah mengatakan, ini orang binasa. Kita tidak ingin menjadi orang yang binasa, ya akhwal Islam, a'azzakumullahu iyyakum. Maka setiap kita, ya akhwal Islam, berfikirlah, karena ini untuk keuntungan diri kita sendiri, di dunia kita dan di akhirat kita. Tiada lain adalah untuk supaya Allah Subhanahu wa taala didik kita dengan Ramadan ini, supaya kita terbiasa dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat fa ya qadil hajat. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتقبل صيامنا وقيامنا اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في هذا البلد وسيبا في سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. صلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.